Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan kekuasaan dan politik. Nah, sebelum memulai, perkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama ada Andrew Bahaki Firdaus, NPM 138. Saya sendiri, Anandia Safa Yunafisa, NPM 156. Selanjutnya ada Anjasaya Medias, NPM 251. Dan yang terakhir ada Alfia Anula Abigail, NPM 252. Yang pertama adalah kekuasaan. Kekuasaan dan politik kekuasaan adalah kemampuan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu yang Anda inginkan atau menyebabkan sesuatu terjadi berdasarkan cara yang Anda inginkan. Next. Di sini ada dua jenis power dan dependensi. Yang power itu contohnya kapasitas yang dimiliki seseorang A untuk mempengaruhi perilaku orang lain yang B, sehingga B mau berbuat seperti yang diinginkan oleh A. Jadi itu menggunakan powernya si A untuk mengendalikan yang B. Yang kedua itu ada dependensi, keterikatan seseorang B kepada orang lain, karena A menguasai atau memiliki sesuatu yang diinginkan oleh B. Jadi kekuasaannya si A ini mempunyai sesuatu yang lebih, jadi bisa menggerakkan B ini mengikuti gaya atau kemauan dari yang A tersebut. Next. Yang selanjutnya ada dasar-dasar kekuasaan individu. Jadi dibagi ada 3. Yang pertama ada kekuasaan ahli. Pengaruh berdasarkan kemampuan atau pengetahuan khusus. Jadinya ini kekuasaan berdasarkan kayak di bidangnya dari seseorang tersebut, ahli di bidangnya gitu. Jadi dia itu kayak memimpin orang-orang yang di divisinya itu. Yang selanjutnya ada kekuasaan rujukan. Pengaruh berdasarkan kepemilikan sumber daya yang diinginkan atau karakter individu. Jadi kayak sumber daya manusia dari pemimpinnya itu unggul daripada yang lainnya. Yang ketiga, kekuasaan karismatik. Perluasan kekuasaan rujukan yang berasal dari kepribadian individu dan hubungan antar pribadi. Jadi karisma ini kayak gaya tersendiri atau karisma yang dimiliki seseorang itu kayak seperti unik gitu. Jadinya bisa menggerakkan orang untuk menjadi pemimpin atau kekuasaan bagi orang lain. Next. Yang selanjutnya ada dasar-dasar kekuasaan formal. Dibentuk oleh posisi individu di dalam organisasi. Menampilkan kemampuan untuk memaksa atau memberi penghargaan dari wewenang formal atau dari kontrol informasi. Kekuasaan formal ini dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama kekuasaan paksaan. Kekuasaan paksaan itu kekuasaan berdasarkan rasa takut. Jadi kalau ada kekuasaan itu kalau berdasarkan rasa takut itu ada, misal ada anak yang takut gitu. Jadi dia itu mau nggak mau harus melakukan seperti itu gitu. Jadi itu dikuasai oleh rasa takutnya itu. Yang kedua ada kekuasaan imbalan. Kepatuhan diperoleh berdasarkan kemampuan untuk memberikan imbalan yang berharga. Jadi kayak timbal balik lah. Kayak ada orang timbal balik, kayak misal membantu gitu. Jadi yang dibantu itu merasa terbantu, terus memberikan bantuan kembali gitu. Jadinya saling timbal balik. Nah, terus yang ketiga kekuasaan karismatik. Dan kekuasaannya yang diterima seseorang karena posisinya adalah hierarki organisasi. Misal kayak yang sebelumnya karismanya itu unik atau menguasai dari orang-orang lain, jadi dia memperoleh posisi yang dihargai oleh orang lain. Yang keempat, kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang diterima seseorang karena posisinya dalam hierarki organisasi. Ya kurang lebih sama kayak karismatik, cuman kekuasaan yang sah ini lebih resmi, jadi kayak ketua umum atau presiden BEM dan sebagainya. Next. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Silakan. Baik, selanjutnya adalah taktik kekuasaan. Kekuasaan atau taktik atau power taktik adalah cara-cara yang mana para individu akan menerjemahkan kekuasaan yang dia punya ke dalam suatu tujuan atau tindakan spesifik tertentu terhadap orang lain. Nah, selain menggunakan kekuasaan, ada berbagai cara yang dapat digunakan ketika orang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain dalam suatu organisasi. Cara-caranya itu terbagi menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, taktik kekuasaan. Menurut Robin dan Judge, tahun 2008 pada bukunya yang pada halaman 139 mengidentifikasi ada 9 macam taktik kekuasaan. Yaitu yang pertama, legitimasi, yaitu pengaruh yang mengandalkan posisi atau kewenangan seseorang atau menekankan kepada sebuah permintaan yang selaras dengan kebijakan atau ketentuan organisasi. Nah, untuk contoh yang pertama ini, orang itu lebih memposisikan dirinya kepada kekuasaan atau jabatan yang dia punya, sehingga orang-orang tersebut menggunakan kekuasaannya atau kontrol terhadap orang lain menggunakan suatu jabatan atau kebijakan yang ada dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu penawaran atau yang biasa disebut rational persuasion, merupakan salah satu taktik kekuasaan di mana pengaruh yang menyajikan fakta dan argumen yang logis untuk memperlihatkan bahwa sebuah permintaan itu masuk akal. Jadi di sini taktik kekuasaan yang digunakan yaitu menggunakan alasan-alasan yang logis untuk mempengaruhi lawan bicara atau orang yang ingin dipengaruhi. Selanjutnya adalah seruan inspirasional atau inspirational appeals, merupakan pengaruh yang mengembangkan komitmen emosional dengan cara menyerukan nilai-nilai, kebutuhan, harapan, dan aspirasi sebuah sasaran. Di sini para pemegang kekuasaan itu lebih menonjolkan tentang cara-cara seperti yang disebutkan tadi, yaitu menyerukan nilai-nilai atau kebutuhan harapan dari suatu organisasi atau suatu kumpulan kelompok tertentu dalam suatu organisasi untuk menyampaikan pengaruhnya. Yang keempat, yaitu adalah pengaruh taktik kekuasaan konsultasi. Merupakan pengaruh yang meningkatkan motivasi dan dukungan dari pihak yang menjadi sasaran atau target dengan cara ikut terlibat dalam memutuskan bagaimana rencana atau perubahan akan dijalankan. Jadi dalam taktik kekuasaan konsultasi ini, si pemegang kekuasaan ikut terlibat secara langsung dengan sasaran atau targetnya, di mana si pemegang kekuasaan ini memberi suatu nasihat atau bujukan-bujukan tertentu untuk melakukan pengaruh-pengaruh untuk menjalankan suatu rencana atau perubahan tertentu. Yang kelima adalah pertukaran atau yang biasa disebut dengan exchange. Merupakan suatu taktik kekuasaan dengan pengaruh yang memberikan imbalan kepada suatu target atau sasaran berupa uang, penghargaan, atau imbalan lain sesuai dengan keinginan target sebagai ganti karena mau menaati suatu permintaan. Yang keenam yaitu seruan pribadi atau personal appeals. Merupakan pengaruh yang meminta kepatuhan berdasarkan suatu hubungan personal, persahabatan, atau kesetiaan. Di mana dalam seruan pribadi ini kedekatan atau suatu hubungan antara si pemegang kekuasaan dan target merupakan menjadikan salah satu kunci utama untuk mempengaruhi suatu pengaruh tertentu. Yang ketujuh yaitu menyenangkan orang atau yang bisa disebut dengan interrogation, merupakan pengaruh yang menggunakan rayuan, pujian, atau perilaku bersahabat sebelum membuat suatu permintaan. Nah, dalam kekuasaan taktik ini, integration atau untuk menyenangkan orang itu seperti contohnya ketika si pemegang kekuasaan ingin membutuhkan sesuatu dari satu orang sasaran, namun si pemegang kekuasaan akan memberikan suatu rayuan, pujian ataupun imbalan-imbalan tertentu di awal, di mana untuk membujuk satu
sasaran atau target yang ingin dipengaruhinya. Yang kedelapan adalah taktik kekuasaan tekanan atau pressure. Merupakan pengaruh yang menggunakan peringatan, tuntutan tegas, ancaman, atau permintaan yang diulang-ulang dalam membuat suatu permintaan. Yang kesembilan yaitu koalisi atau coalition. Merupakan pengaruh yang meminta bantuan orang lain untuk membujuk target atau menggunakan dukungan orang lain sebagai alasan agar target menyetujui suatu permintaan satu kekuasaan. Selanjutnya adalah taktik kekuasaan berdasarkan arah pengaruhnya. Taktik kekuasaan berdasarkan arah pengaruhnya dibagi menjadi tiga, yaitu upward influence, downward influence, dan lateral influence. Nah, di mana suatu taktik kekuasaan akan cocok dilakukan jika dibagi menjadi tiga, yaitu pengaruh di tingkat atas, bawah, dan menengah. Pengaruh di tingkat atas ini seperti contohnya pengaruh satu orang dengan kekuasaan yang tinggi atau para pemegang pejabat yang tinggi. Biasanya kekuasaan taktik yang digunakan adalah rational persuasion. Yang selanjutnya adalah downward influence atau pengaruh ke bawah. Dalam pengaruh ke bawah ini, taktik kekuasaan yang digunakan dapat beragam, yaitu salah satunya rational persuasion, inspiration appeal, pressure consultation, intrigation, exchange, dan legitimasi. Sedangkan untuk lateral influence biasanya menggunakan taktik kekuasaan, rational persuasion, consultation, intrigation, exchange, legitimasi, personal appeal, dan coalition. Selanjutnya, faktor situasi yang mempengaruhi pilihan taktik. Robbie dan George menyebutkan bahwa sebuah taktik kemungkinan akan berhasil lebih besar jika yang pertama, pihak sasaran memandangnya sebagai bentuk perilaku pengaruh yang dapat diterima secara sosial. Yang kedua, agen memiliki posisi dan kekuasaan pribadi yang memadai untuk menggunakan taktik kekuasaan itu. Yang ketiga, hanya menyangkut permintaan tertentu yang masuk akal. Keempat, yaitu digunakan secara terampil oleh pemegang kekuasaan atau si pemegang kekuasaan. Yang kelima, sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan pihak sasaran. Artinya, atau bisa disebut dengan tepat pada sasaran yang dituju. Karena setiap sasaran juga memiliki kepribadian atau kepribadian yang berbeda-beda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya kita masuk di pembahasan tentang politik. Yang pertama yaitu definisi politik. Perilaku politik atau political behavior adalah aktivitas yang tidak dipersyaratkan sebagai bagian dari peranan formal seseorang dalam organisasi, tetapi yang mempengaruhi atau berupaya untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Selanjutnya yaitu realitas politik. Politik adalah sebuah kenyataan hidup organisasi. Orang yang mengabaikan kenyataan ini akan menanggung sendiri resikonya. Organisasi terbentuk dari individu dan kelompok dengan nilai, tujuan, dan konflik untuk memperebutkan sumber daya. Next. Tidak semua kelompok atau organisasi berpolitik yang merata. Dalam organisasi yang sama, bermain politik itu terbuka dan merajalela, sedangkan politik lainnya hanya berperan dalam mempengaruhi hasil. Beberapa faktor adalah karakteristik individu yang diperoleh dari kualitas yang unik dari orang-orang yang dipekerjakan oleh organisasi, yang lainnya adalah hasil dari budaya organisasi atau lingkungan internal. Yang pertama yaitu faktor-faktor individu. Pada level individu, para peneliti telah mengidentifikasi sifat-sifat kepribadian tertentu, kebutuhan, dan faktor-faktor lain yang biasanya berkaitan dengan perilaku politik. Dalam hal sifat, kita mendapati bahwa para pekerja yang memiliki pengawasan diri sendiri yang tinggi, memiliki tempat kendali secara internal, dan memiliki kebutuhan terhadap kekuasaan yang tinggi akan lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku politik. Tidak mengherankan, kepribadian Machiavellian atau yang dicirikan oleh kehendak untuk memanipulasi dan keinginan atas kekuasaan akan lebih menyenangkan dengan menggunakan politik sebagai sebuah sarana untuk memajukan kepentingan dirinya sendiri. Selanjutnya ada faktor-faktor organisasi.
Kita mengakui bahwa perbedaan peran individu dapat terjadi. Bukti-bukti yang lebih kuat menunjukkan bahwa situasi-situasi dan budaya tertentu dapat mempromosikan politik. Secara spesifik, ketika sumber daya sebuah organisasi mengalami penurunan, ketika pola sumber daya yang ada berubah, dan ketika terdapat peluang untuk promosi, maka politik akan lebih bermunculan. Budaya yang dicirikan dengan kepercayaan yang rendah, peranan yang tidak jelas, sistem evaluasi kinerja yang tidak jelas, pelaksanaan alokasi imbalan yang beresiko, pengambilan keputusan secara demokratis, tekanan yang tinggi atas kinerja, dan para senior manajer yang mementingkan diri sendiri juga akan menciptakan tempat perkembangbiakan permainan politik. Peranan yang tidak jelas artinya perilaku pekerja yang ditentukan tidak jelas. Oleh karenanya, terdapat lebih sedikit batasan atas ruang lingkup dan fungsi dari tindakan politik pekerja. Oleh karena aktivitas berpolitik didefinisikan sebagai mereka yang tidak dipersyaratkan sebagai bagian dari peranan formal pekerja, maka semakin tinggi peranan yang tidak jelas, semakin besar peluang para pekerja untuk terlibat di dalam aktivitas berpolitik yang tanpa disadari. Terakhir, ketika para pekerja memandang orang yang berada di posisi puncak terlibat dalam perilaku politik, terutama yang melakukannya dengan berhasil dan diberikan imbalan atas hal tersebut, merupakan suatu keadaan yang mendukung permainan politik tersebut diciptakan. Permainan politik oleh manajemen puncak sedikit banyak akan membiarkan permainan politik di dalam organisasi tersebut dan menyiratkan bahwa perilaku tersebut dapat diterima. Next slide. Ya, selanjutnya terdapat respon karyawan terhadap politik organisasi. Politik organisasi dapat mengancam para pekerja, diantaranya yaitu menurunkan kinerja, menurunkan kepuasan kerja, meningkatkan kecemasan dan tekanan, meningkatkan tingkat perputaran pekerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada mengelola kesan. Manajemen kesan atau impression management adalah proses yang dengan individu-individu berupaya mengendalikan kesan yang dibentuk orang lain terhadap diri mereka. Tujuannya untuk membuat dirinya lebih menarik di mata orang lain. Nah, ini ada beberapa teknik pengelolaan kesan. Yang pertama ada keselarasan. Sepakat dengan pendapat orang lain untuk mendapat persetujuannya. Yang kedua ada permintaan maaf, mengakui tanggung jawab atas kejadian yang tidak diharapkan, sekaligus minta maaf atas tindakan tersebut. Yang terakhir ada promosi diri, menyoroti sifat dan menonjolkan prestasi diri. Next slide. Ya, ini selanjutnya juga ada etika dalam perilaku politik. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk menaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau suatu organisasi. Nah, ini menurut Aristoteles menyatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah hewan yang berpolitik. Maksudnya, di dalam sebuah masyarakat yang berpolitik, umat manusia dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.